Sini ada Google Task, contohnya potong rambut tanggal 15 Januari jam 1 siang di Plaza Senayan. Gemini akan membuatkan to-do list-nya untuk kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Indonesia Bisa AI. Hari ini kita akan sama-sama belajar kecerdasan buatan dari Google, yaitu Gemini AI. Gemini dan ChatGPT sendiri sekarang sedang bersaing untuk menjadi yang terbaik di dunia AI. Jadi kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak bahas tentang ChatGPT, sekarang saatnya kita bahas Gemini AI ya. Kalau teman-teman belum pernah pakai Gemini AI, nggak usah khawatir karena video ini akan dijelasin step by step-nya. Jadi ikuti videonya sampai habis ya. Oke, sebelum kita mulai, Gemini AI ini punya dua jenis keanggotaan ya. Jadi ada yang gratis dan berbayar. Kalau teman-teman baru mau mulai, saya saranin pakai yang gratis dulu aja, yaitu versi flash eksperimental. Teman-teman bisa cek di bagian atas ini, lalu di sini ada 2.0 flash eksperimental. Kita klik di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah merasa mulai paham, baru deh bisa upgrade ke versi berbayar atau Gemini Advance dengan harga sekitar 300 ribuan per bulan. Setelah teman-teman masuk ke geminigoogle.com, langkah pertama yang penting banget buat dilakukan adalah mengaktifkan extension. Ini supaya semua fitur Gemini AI bisa kita gunakan. Caranya gampang. Teman-teman masuk ke menu setting, lalu extension, dan di sini teman-teman harus mengaktifkan semua extension yang ada di sini, mulai dari Workspace, Flight, Hotel, Maps, YouTube, dan YouTube Musik. Untuk YouTube Musik sendiri, saya tidak mengaktifkannya karena saya jarang mendengarkan musik. Setelah semua extension ini dinyalakan atau aktif, kita siap untuk explore fitur-fitur dari Gemini. Teman-teman masuk ke New Chat. Nah, di sini teman-teman masuk ke jendela prompt di sini atau jendela instruksi. Teman-teman ketikkan add. Di sini akan muncul berbagai extension yang terintegrasi dengan masing-masing aplikasi. Yang pertama kita akan coba fitur YouTube. Misalnya kita mau cari resep masakan gitu ya teman-teman. Tinggal ketikkan add, lalu teman-teman pilih YouTube. Kita ketikkan promptnya, carikan resep pizza. Gemini akan memberikan kita banyak sekali resep-resep pizza di video YouTube. Di sini tersedia link dan ada thumbnailnya juga, teman-teman tinggal pilih. Gak cuma itu, kita juga bisa cari lagu misalnya. Kita coba lagi. Kita akan coba minta Gemini untuk mencarikan kita lagu yang lagi hits ini ya. Ini dia hasilnya. Teman-teman bisa pilih link mana yang mau diputar. Selain itu, kita juga bisa minta Gemini untuk meringkas isi dari sebuah video. Misalnya kita akan minta ringkasan dari video Indonesia Bisa AI, video yang terakhir. Lalu kita salin atau kita pastekan link YouTube-nya. Kita minta dia summary dalam bahasa Inggris. Nah, kalau teman-teman lihat, ini adalah link video Indonesia Bisa AI yang terakhir. Di sini adalah ringkasan untuk video tersebut. Gemini AI juga bisa bantu buat yang suka traveling. Misalnya kita mau cari tiket pesawat atau hotel. Ketik add, di sini ada Google Flight. Lalu teman-teman tinggal masukkan prompt-nya. Misalnya, kita minta Gemini untuk mencarikan tiket pesawat murah, misalnya dari Jakarta ke Singapura, berangkat tanggal 10 Januari dan kembali 15 Januari. Di sini Gemini akan memberikan kita beberapa opsi tiket yang termurah. Teman-teman juga bisa langsung klik di Google Flight-nya sini untuk melakukan pembelian. Nah, ini akan diarahkan langsung ke linknya Google Flight, jadi teman-teman bisa langsung melakukan pembelian di sini ya. Lalu Gemini juga bisa membantu menemukan hotel yang sesuai dengan budget dan preferensi kita. Tinggal ketik add, lalu di sini kita pilih Google Hotel. Langsung saja kita minta carikan untuk preferensi hotelnya. Ini dia teman-teman. Gemini akan memberikan kita rekomendasi hotel-hotel dengan budget yang cukup affordable berikut dengan ratingnya. Nah, teman-teman bisa juga klik di bagian ini untuk diarahkan ke Google Hotel. Jadi, teman-teman langsung bisa melakukan pemesanan di aplikasi Google Hotel. Selanjutnya, kalau teman-teman suka kulineran atau jalan-jalan, Gemini juga bisa bantu carikan tempat makan atau spot menarik untuk dikunjungi ya. Tinggal ketikkan add, lalu di sini kita pilih Google Maps. Kita tinggal masukkan juga prompt-nya.
Kita tinggal minta rekomendasikan restoran apa, misalnya restoran Thailand yang populer di Singapura. Karena kita memakai fitur Google Map, maka Gemini juga akan memberikan kita petanya ya, atau mapnya. Kita juga bisa lihat di sini. Gemini ini juga nggak cuma buat cari info, tapi terintegrasi dengan layanan Google lainnya. Misalnya Google Drive, atau Google Docs, atau Google Keep. Kita akan coba ya teman-teman. Misalnya kita terima banyak email dan ingin cari informasi, agak susah ya kalau terlalu banyak. Kita tinggal ketikkan @gmail, lalu misalnya kita minta Gemini untuk mencarikan kita email terakhir dari siapa. Misalnya di sini saya coba dari PNG3 dan minta untuk buat summary dari email tersebut. Kita lihat hasilnya. Dia akan coba mencari email tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa email yang dikirim oleh PNG3 dan ada sedikit resumenya di sini. Teman-teman tinggal pilih email mana yang mau dibuka. Jadi tinggal masukkan saja ya kata kuncinya. Selanjutnya kita coba Google Drive. Kita klik Add, lalu kita masuk ke Google Drive. Misalnya kita mau di sini saya minta Gemini untuk mencarikan saya file dengan judul Cortex dan minta untuk membuat summary-nya. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Di sini dia akan mencarikan kita dokumen, finding your documents. Dia akan access file-file yang ada di Google Drive kita. Gemini sudah menemukan beberapa file dengan judul Cortex, lalu di sini ada sedikit penjelasannya. Teman-teman juga bisa membuka file aslinya, misalnya kita klik di sini, kita akan diarahkan ke file tersebut ya. Jadi teman-teman gampang sekali untuk mencari file. Kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan extension Gemini yang bisa kita dapatkan di Chrome Web Store. Ketikkan misalnya Gemini extension. Sini kita pilih Gemini for Chrome, kita add to Chrome, lalu add extension. Nah ini dia, setelah extensionnya muncul, kita tinggal pin saja agar muncul di bagian atas. Dan teman-teman bisa masukkan prompt-nya di extension, sama seperti di webnya. Selanjutnya kita bahas integrasi Gemini dengan Google Docs. Misalnya kita ingin membuat sebuah ringkasan dari suatu artikel, kita bisa kopas saja linknya di Gemini, lalu minta Gemini untuk membuat kesimpulan. Di sini saya punya artikel sini tentang pemecatan Sinteyong. Saya copy, salin linknya, lalu minta Gemini untuk membuatkan kesimpulan dari artikel tersebut. Ini dia artikelnya sudah dibuatkan summary atau kesimpulannya. Kalau teman-teman mau mengubahnya ke Google Docs, tidak perlu copy paste lagi. Teman-teman bisa langsung klik di bagian share and export, lalu export to docs. Nah, di bagian bawah, teman-teman tinggal klik Open Docs. Ini adalah kesimpulan yang kita dapatkan dari Gemini, otomatis langsung di-convert atau diekspor ke Google Docs. Jadi tidak perlu copy-paste. Setelahnya kita bisa editing lanjutan di Google Docs. Atau misalnya kita mau kolaborasi dengan akun lain juga bisa. Saya pribadi suka sekali dengan fitur Google Calendar. Jadi misalnya kita ingin bikin janji dengan dokter, tinggal ketikkan add Google Calendar. Sini saya minta Google Calendar untuk membuatkan janji dengan dokter gigi. Gemini akan membuatkan schedule atau jadwal dan masuk ke Google Calendar. Kalau kita klik, teman-teman bisa lihat di sini ada di tanggal 10 Januari, Gemini sudah membuatkan jadwal untuk kita janji dengan dokter gigi jam 3 sore, pastinya di Jakarta Selatan. Lalu Gemini juga bisa bantu untuk mengatur tugas harian. Misalnya di sini saya akan ketikkan add, di sini ada Google Task, contohnya potong rambut tanggal 15 Januari jam 1 siang di Plaza Senayan. Gemini akan membuatkan to-do list-nya untuk kita. Nah, di sini ada Google Task sudah masuk. Teman-teman klik. Ini sudah masuk ke My Task. Jadi ada potong rambut di Plaza Senayan tanggal 15 Januari jam 1 siang. Kita juga bisa mengatur tampilan dari daftar tugas ini ke tampilan kalender. Teman klik aja di sini, switch to kalender. Kalau teman-teman lihat di sini tanggal 15 sudah masuk ke jadwalnya untuk potong rambut jam 1 siang. Lalu kita lihat juga jam 3 sore tanggal 10 janji dengan dokter gigi sudah masuk ke kalender. Jadi memudahkan kita, nggak perlu masuk ke masing-masing aplikasi. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang Google Keep. Jadi kalau misalnya teman-teman perlu mencatat sesuatu atau membuat note, kita tinggal ketikkan add, lalu pilih Google Keep. Teman-teman tinggal memasukkan atau menyalin catatan ke dalam jendela prompt ini, lalu enter.
Nah, di sini sudah masuk ke Google Keep. Kalau teman-teman klik dan buka, teman-teman bisa melakukan editing dan tambahan catatan melalui aplikasi Google Keep. Dan kalau teman-teman lihat catatan atau note yang kita masukkan ke Google Keep, jika dihasilkan dari Gemini, di bagian bawah sini akan ada icon Gemini. Nah, itu dia teman-teman. Gimana, mudah banget kan ya pakai Gemini AI. Ini baru tutorial level dasar aja ya teman-teman. Nantikan tutorial untuk level intermediate di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, lalu share video ini ke teman-teman lain yang lagi belajar AI. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.